Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ul wal qatim lima sabaq nasir haqqi bil haqq wal hadillah siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadhi wa miqdaril azim, amma ba'du. Sahabatilah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan mencurahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam tayangan Tapak Tilas dan Syiar YSPP Official. Saya doakan sahabat Tilas dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan diberikan kesehatan walafiat, yang terpenting diberikan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin ya Allah. Oke sahabat Tilas, kali ini kita akan membahas, ternyata tidak ada raja-raja Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi. Tapi sebelum itu seperti biasa, ngopi dulu. Kopinya kopi butek, tinggal dikit lagi nih. Bismillah. Alhamdulillah, mantap. Manisnya kayak siapa? Kayak yang nonton. Jangan lupa juga udutnya jangan ketinggalan ya. Oke, haji bener. Kita mulai. Ternyata raja-raja Pajajaran, baik dari era Galuh, Sunda, maupun sampai di era Pajajaran, itu tidak ada raja yang bernama satupun yang bernama Siliwangi. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah gelar penyebutan masyarakat Sunda. Gelar yang disematkan pun sebenarnya bukan itu. Gelar resmi yang disematkan di kerajaan ketika diangkat sebagai seorang raja bukan. Jadi kenapa kita bisa mengenal Raja Pajajaran sampai hingga masa sekarang yang masyhurnya itu dengan sebutan Prabu Siliwangi. Bahkan diabadikan loh, ada pasukan TNI kita, pasukan Siliwangi. Jadi begini, ini berawal dari kata ada Siliwangi. Itu arti kata Siliwangi itu dari dua kata. Sili pengganti, Wangi, nah ini mungkin Prabu Wangi. Nah, ini akan merunut kepada peristiwa Perang Bubat. Nah, peristiwa Perang Bubat ini yang mengakibatkan penyematan nama ya kepada raja yang gugur di Perang Bubat, yaitu Linggabuana Wisesa, buyut dari Prabu Siliwangi ketiga atau Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata. Nah, ini yang mulai masyhurnya di situ sebenarnya. Dianggap disebut istilahnya sampai seperti Prabu Wangi. Saya akan mengutip yang menguatkan tentang pendapat ini. Yang pertama, menurut Pangeran Wangsakerta. Nah, menurut Pangeran Wangsakerta dalam naskahnya dia menuliskan gini: Kawalyata Wang Sunda lawan Ika Wang Carbon, Wang Sakwe Ira Wang Jawa Kluan anyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Jadi kadudungaran suara ganira. Nah, artinya hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya menurut Pangeran Wangsakerta. Jadi di sini kenapa jadi tersebut Prabu Siliwangi, sedangkan kalau itu bukan nama aslinya dan bukan gelar resmi yang disematkan ketika menobatkan menjadi seorang raja.
Jadi kenapa seperti itu? Karena pada saat itu masyarakat Sunda, ya, masyarakat Sunda pada saat itu dianggap tabu atau tidak sopan menyebut seorang raja dengan nama aslinya. Nah, kenapa jadi ada penyebutan nama Siliwangi? Ini diawali dengan ditulisnya pantun-pantun, ya, literatur melalui pantun-pantun yang ditulis oleh para juru pantun, mengisahkan tentang kisah-kisah seorang raja pada saat itu dengan sebutan Prabu Siliwangi. Jadi disematkannya di situ. Itu yang bikin menjadi masyhur nama Siliwangi itu, padahal itu bukan nama aslinya, ya. Meskipun itu yang dimaksud adalah ya benar Raja Pajajaran Prabu Siliwangi, bukan jadi raja yang lain. Nah, saya pun akan mengutip pendapat kedua yang tadi saya jabarkan. Kenapa ini bermula bisa menjadi ada penyematan gelar Prabu Siliwangi yang berkaitan dengan Perang Buban, ya. Ini menurut pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara. Kemasyhuran sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwi Pantara atau Nusantara namanya yang lain. Kemasyhuran sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada baik itu keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang, dan rakyat Tatar Sunda. Oleh karena itu, nama Prabu Maharaja mewangi. Nah, selanjutnya ia disebut Prabu Wangi, dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Demikianlah penuturan orang Sunda ini menurut pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, ya. Jadi jelas ya, sahabat Tilas, nama Prabu Siliwangi adalah gelar yang disematkan oleh masyarakat Sunda pada saat itu. Itu bukan nama aslinya, juga bukan gelar secara resmi, tapi itu adalah penyebutan masyarakat Sunda pada masa itu. Ya, oke, sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu tayangan berikutnya, jangan kemana-mana. Kita akan jabarkan terus hal-hal yang jarang dibahas oleh umum generasi kita, generasi milenial saat ini, ya. Yang penting jaga terus kesehatan, jangan galau di tengah kesulitan, yakin akan selalu ada kemudahan selama senantiasa beristiqoroh, qanaah, beristiqomah dalam mencari ridha Allah. Maju terus di jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.